Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok izin yang beranggotakan Reki Yudariswana, Armin Amelinda Dewan Mazaya, Salma Yovita Balkis, Cici Salpia. Di sini kami akan membicarakan tentang kasus ledakan tungku pada industri pengecoran logam. Yang akan dijelaskan dengan saya sendiri. Profil Pabrik Pengecoran Logam Batur Jaya merupakan koperasi yang didirikan untuk menaungi seluruh pengrajin industri pengecoran logam di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pabrik pengecoran ini berdiri pada lahan seluas 4.582 m dan memperkerjakan 60 orang pekerja. Pabrik pengecoran Batur Jaya ini beroperasi mulai Senin sampai Jumat, yang dimulai pada pukul 9 sampai jam 16.00. Pada industri pengecoran logam, ini memproduksi menggunakan tungku induksi, di mana tungku menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Dalam satu hari, pabrik pengecoran logam Batur Jaya ini meleburkan tungku sebanyak 2 tungku peleburan. Produksi yang sering dihasilkan pada pabrik pengecoran logam ini menghasilkan rem kereta api dan alat-alat permesinan lainnya. Yang kedua, identifikasi. Potensi bahaya yang mungkin terjadi di pabrik pengecoran logam Ceper, Kabupaten Klaten antara lain. Yang pertamanya luka bakar. Ketika proses pengecoran logam bisa saja mengakibatkan terkenanya luka bakar dikarenakan pada tersebut terjadi letupan-letupan ketika memasukkan bahan baku ke dalam tungku maupun pada saat penuangan cairan logam pencetakan. Letupan-letupan dan cairan logam tersebut bisa saja keluar dan mengenai pekerja. Kedua, terjadinya iritasi pada mata. Pada industri pengecoran logam ini bisa saja terjadi iritasi pada yang diakibatkan adanya debu-debu dan pasir pada proses cetakan pasir dan bisa saja terkena letupan dari proses pemasakan logam. Yang ketiga, terjadi ledakan pada tungku pengecoran logam. Tungku yang digunakan merupakan jenis tungku induksi yang dapat digunakan untuk keperluan superheating, memanaskan logam cair di atas temperatur cair normal untuk memperbaiki mampu alir. Dengan bantuan tenaga listrik dengan tegangan 7-800 ampere, suhu pada proses pengecoran logam ini kisar 1.500 sampai 1.600 derajat. Tungku ini berkapasitas 500 kg. Dari industri ini dapat melakukan 8 kali proses pengecoran. Namun jika ada pemesanan yang lebih banyak, maka proses pengecoran tambah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan next dulu. Di pabrik pengecoran logam di Koperasi Batur Jaya ini menggunakan jenis saluran sehingga pada bawah tangki ada saluran dingin. Saluran cairan dingin ini terdapat pada bagian bawah tungku, dan jika saluran cairan dingin tersebut bocor dan masuk pada bagian dalam tungku, mengakibatkan bercampurnya cairan pendingin tersebut dengan logam cair akan dapat menimbulkan ledakan. 3. Pengendalian. Pabrik pengecoran logam hendaknya dibuat jauh dari pemukiman warga sehingga jika terjadi kecelakaan tidak banyak memakan korban. Yang kedua, tata letak penyimpanan bahan baku dan bahan penunjang lainnya hendaknya dibuat secara baik dan rapi sehingga tidak ada bahan-bahan dan kebutuhan lainnya yang tercecer. Yang ketiga, perlu diadakannya training kepada operator dan pekerja lainnya mengikuti proses dan keselamatan pada sistem pengoperasian dapat terjadi. Kemudian ada gambaran kondisi di tempat, diagram flow proses pembuatan. Yang pertama, pembuatan pola merupakan gambaran dari bentuk produk yang akan dibuat. Pola dapat dibuat dari kayu, plastik, atau polimer atau logam. Pemilihan material pola tergantung pada bentuk dan ukuran produk. Yang kedua, pembuatan cetakan-cetakan yang digunakan pada industri pengecoran logam. Ini merupakan
merupakan cetakan pasir yang terbuat dari campuran pasir hitam dan bentonik dengan perbandingan 2:1 dan tambahan pasir silika. Yang ketiga, proses peleburan logam material ke dalam tungku induksi, namun material terlebih dahulu dicek sesuai dengan material yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian proses pengecoran dilakukan selama 1,5 jam untuk peleburan pertama dan 1 jam untuk peleburan kedua dengan tegangan 700 sampai 800 ampere dan kapasitas 50 kg. Setelah itu diambil sampel untuk dicek karbonnya. Kalau kandungan karbonnya tidak sesuai dengan standar, maka ditambahkan lagi karbon dan silikon dengan perbandingan 3:1 dan tambahan bahan baku, tambahan dari bekas bubutan. Yang keempat, penuangan cairan logam-logam yang sudah cair tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kelima, pendinginan logam cair yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Yang keenam, pembongkaran logam yang sudah mengeras tadi dibongkar dari cetakan kemudian dibersihkan. Ketujuh, pembersihan dan pencetakan setelah dibongkar dari cetakan logam tersebut dibersihkan kemudian dicek sesuai dengan spesifikasi produk yang Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor bahaya, di mana identifikasi faktor bahaya tersebut dibagi menjadi fisik, yaitu suhu yang sangat tinggi menyebabkan kekurangan cairan, radiasi ultraviolet yang dapat merusak penglihatan, ledakan-ledakan kecil yang dapat merusak telinga, lontaran bunga api penuangan yang dapat menyebabkan cacat pada kulit. Selanjutnya yaitu adalah kimia, di mana contoh-contohnya itu debu pembakaran dari dalam tungku timah hitam dan kadmium akan bisa menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Next. Selanjutnya itu adalah pengendalian faktor bahaya dengan konsep SRAA. Nah, yaitu adalah eliminasi, di mana menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Terus ada substitusi, yaitu mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Terus proses menyapu diganti dengan vakum. Lalu rekayasa teknik, di mana pemasangan alat pelindung diri, pemasangan general dan local ventilation, dan pemasangan alat sensor otomatis. Next. Pengendalian administratif. Di sini terbagi menjadi pemisahan lokasi, pergantian shift kerja, pembentukan sistem kerja, dan pelatihan karyawan. Dan selanjutnya ada alat pelindung diri. Di sini terbagi menjadi penggunaan helmet, safety hose, air plug, dan move, safety gloves. Selanjutnya, di sini juga ada membuat program dan promosi. Program yang dilaksanakan PD bagi pekerja yang terpapar dengan pekerjaan, larangan merokok, life balance, dan memakan makanan sehat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.